1, 2, 3. Nah, sebagai perkenalan saja, sebut saja nama saya Dek Supri. Dan selaku direktur utama channel ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang lumayan penting. Pertama, channel ini saya buat dengan tujuan untuk hiburan. Sebab di sela-sela kesibukan saya sebagai rebahaners alias kaum rebahan, ya kini saya merasa jika saya butuh hiburan. Dan kedua, tidak bisa dipungkiri jika saya juga berharap untuk mendapatkan dolar. Jadi ya itu saja. Jadi untuk itu maka saya akan mencoba untuk meringkas sebuah film India yang berjudul Dabang. Dan film ini dibintangi oleh anak tante Susi yang sebut saja Dek Salman Khan. Dan secara singkat film ini menceritakan tentang seorang perwira polisi yang sakti mandraguna dan baik hati. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, berikut sudah saya rangkum alur cerita film Dabang. Tapi ya alangkah baiknya sih jika kalian lebih dulu menonton filmnya, agar Anda tidak bingung dan langsung saja cekidot. Nah, di awal film ini kita akan diperlihatkan sepasang saudara tiri yang bernama Dek Maki dan Mas Culbul yang sedang beol berjamaah di sebuah ladang tebu. Dan mereka terlihat saling berdebat tentang sebuah hal yang tidak penting untuk dijelaskan. Jadi ya biarkanlah mereka berdebat sesuka mereka. Kemudian singkat cerita, karena si Culbul merasa sakit hati dengan perkataan Maki, dia pun lantas mengadukan kepada sang ibunda tentang rasa jengkelnya terhadap Maki dan ayah tirinya yang kerap memperlakukannya seperti pembantu. Kemudian ibunya pun lantas menasihatinya dan mengatakan jika meski Maki dan ayahnya kerap berkelakuan kurang menyenangkan, tapi sebenarnya sang ayah tiri sangat menyayangi Culbul dan dia tidak pernah membedakan keduanya. Dan sang ibunda juga mengatakan jika dia sangat berutang jasa pada ayah Maki sebab ia mau menikahinya meski dia sudah berstatus janda. Ya, karena menurut ayah Maki sih perawan atau janda itu sama saja men. Sebab yang penting itu kan rasanya. Kemudian karena kerap diperlakukan tidak adil oleh ayah tiri, akhirnya Culbul pun bekerja dengan keras dan melatih fisiknya agar semakin kuat dan semakin kuat. Dan dia berharap jika suatu saat nanti dia bisa mengalahkan Maki dan Prajapati Pandey alias sang ayah tiri. Dan dari sini cerita pun berlanjut 21 tahun kemudian. Dan di masa depan ini dikisahkan jika Culbul tumbuh menjadi pria yang sangat keren dan sakti mandraguna. Dan dia berprofesi sebagai pak polisi. Sedangkan Maki dia tumbuh dewasa sebagai pria biasa dan agak bodoh. Dan dia bekerja di PT Mencari Cinta Sejati sebagai rebahaners alias pengangguran sukses. Lanjut. Dan dari sini sekian pun berganti. Tiba-tiba muncullah sekelompok perampok yang berhasil merampok uang bergepok-gepok dari sebuah bank. Dan tiba-tiba saja saat asyik-asyiknya menghitung uang, tiba-tiba muncullah seorang polisi yang diperankan oleh Dek Salman Khan yang tidak lain tidak bukan dia adalah Culbul, si bocah tiri yang kerap disiksa oleh ayah tirinya. Dan di sini adegan baku hantam pun tidak dapat terelakkan, di mana Dek Culbul yang hanya seorang diri berhasil mengajar habis-habisan sekelompok perampok ini. Dan setelah mengajar seluruh perampok dengan jurus bangaunya, kemudian bukannya menangkap sang perampok, Culbul pun malah mengatakan jika dia kesini hanya untuk merampok uang hasil rampokan dari sang perampok dan dia tidak berniat untuk menangkap sang perampok. Sungguh polisi yang sangat licik sekali. Nah, saat misi selesai tiba-tiba barulah para polisi lain pun datang dan adegan pun berganti, lalu mereka pun merayakan kemenangan dengan bergoyang sambil bernyanyi. Tarik ses semongko. Dan keesokan paginya di hari Rabu Pahing saat Culbul hendak mandi, ternyata air di tandon sudah habis dikarenakan pompa airnya rusak. Jadi dia pun lantas menyuruh Maki yang sedang tidur, yang merupakan seorang kaum rebahan dan diperankan oleh adik asli Mas Salman Khan yang bernama Dek Arbas Khan, untuk memompa air secara manual. Dan karena melihat Culbul memperlakukan Maki semena-mena, hal ini membuat sang ayah tiri menjadi marah dan terjadilah perdebatan kecil di antara mereka.
Hingga akhirnya Maki pun terbangun dan memompakan air untuk Mas Culbul. Dan saat itu Mas Culbul menyuruh Dek Maki untuk minta uang yang dibawa ibunya untuk membeli mesin pompa baru dengan harga yang murah-murah saja. Tapi ya, namanya juga kaum rebahan dan belum berpenghasilan, maka Maki pun lantas meminta uang komisi sebagai upah untuk membeli sanyo. Dan di saat beliau membeli sanyo, Maki pun mengajak pacarnya yang bernama Dek Nirmala untuk berpacaran. Dan saat hendak pulang, dia pun dicegat oleh ayah Nirmala yang seorang pak guru dan meminta agar hubungan mereka berhenti sampai di sini. Dan pak guru mengatakan jika Maki dan Nirmala tidak mungkin bisa menikah sebab ayah Maki meminta mahar yang sangat banyak sekali. Dan hal ini membuat pak guru tidak mampu untuk menyanggupinya. Dan atas nama cinta, setelah sedikit percekcokannya dengan pak guru, Maki pun lantas mencari ayahnya di pabrik dan meminta agar ayahnya menikahkan dia dengan Nirmala dengan mahar seadanya dan cukup di KUA saja. Tapi apa daya, ayahnya menolak dan mengatakan dia hanya ingin menantu yang tajir melintir seperti Dek Putri Tanjung supaya mampu memberi mahar yang banyak. Dan semua ini dilakukannya karena dia ingin Maki hidup enak, dan ditambah lagi dia kini sedang terlilit hutang untuk membangun bisnisnya ini. Tapi di luar dugaan akhirnya mereka berdua pun saling adu mulut dan Maki pun pergi begitu saja. Dan sekian pun berganti. Di sini kita diperlihatkan tentang sosok Chedi Singh, seorang ketua asosiasi pabrik yang juga merupakan anak buah Pak Menteri Dayal. Dan selain itu, sosok Chedi Singh ini adalah seorang ketua LSM yang sangat rese dan dia sangat licik sekali. Dan di sini dia berperan sebagai sosok antagonis dan dari sinilah inti cerita bermula. Pada suatu hari, tepatnya di hari Senin Kliwon, terjadilah pertemuan singkat antara Chedi dan Mas Culbul. Dan rupanya profesi Chedi bukanlah seorang pengusaha biasa. Sebab ternyata dia merupakan bos dari seorang perampok yang dulu pernah ditangkap, dulu pernah dirampok oleh Mas Culbul yang bernama Muradi Singh. Dan kedatangan Chedi menemui Culbul bukanlah pertemuan biasa, sebab rupanya Chedi Singh meminta pada Culbul untuk mengembalikan uang yang telah ia ambil dari si perampok, yang tidak lain adalah anak buah Chedi Singh yang bertugas sebagai pencari dana partai. Dan dengan sedikit mengancam, Chedi Singh pun menggertak Culbul supaya mau mengembalikan uang itu. Dan rupanya ancaman itu tidak membuat Mas Culbul merasa takut dan dia malah menantang balik si Chedi. Dan setelah itu adegan pun berganti. Setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan Muradi Singh, akhirnya Culbul beserta pasukannya pun langsung menuju ke TKP guna melakukan pengejaran terhadap Muradi Singh. Dan saat asik-asiknya melakukan pengejaran, tiba-tiba saja Mas Culbul masuk ke rumah penduduk dan mendapati seorang gadis cantik bahinol yang bernama Dek Rajo, yang dimana beliau berprofesi sebagai pengrajin gerabah seperti gentong, lemper, ulek-ulek, kendil, dan lain-lain. Dan tokoh ini diperankan oleh Mbak Sonaksi Sina. Dan dengan gaya khas pria berpangkat, Mas Culbul pun lantas menggoda sang gadis tersebut dan berkata, "Tarik ses, semongko." Dan Dek Rajo pun hanya senyum-senyum saja tanpa berkata apa-apa. Lanjut. Setelah itu akhirnya Mas Culbul pun berhasil menangkap Mas Muradi Singh. Tapi tiba-tiba saja Dek Rajo pun lewat di depan Mas Culbul dan membuat Mas Culbul lengah, dan akhirnya Muradi Singh pun berhasil kabur dari kejaran Mas Culbul. Dan ternyata Muradi Singh yang merupakan anak buah Mas Chedi tadi menemui Mas Chedi untuk memberikan laporan jika ia tidak bisa mengatasi si Culbul. Dan dalam keadaan galau di luar dugaan, ternyata Mas Chedi punya orang dalam dan dia pun lantas mengatur strategi bersama seorang polisi yang bernama Fasturilal. Dan Fasturilal pun mengatakan jika Culbul adalah polisi yang kuat, tidak mudah dikalahkan dan tidak bisa disogok. Jadi dia menyarankan pada Chedi agar mencari cara untuk memfitnah si Culbul. Dan keesokan harinya saat ada acara kampanye Tuan Dayal, tiba-tiba Mas Culbul melihat Dek Rajo sedang berbincang-bincang dengan seorang pria. Dan hal ini membuat Mas Culbul merasa cemburu buta. Kemudian beliau pun menyampaikan pria itu yang ternyata pria itu adalah kakak dari Dek Rajo sekaligus asisten pribadi Tuan Dayal. Dan setelah puas dengan jawaban pria itu, akhirnya Culbul pun pergi dan sekian pun berganti. Dan kini tampaklah Maki bersama pacarnya Dek Nirmala yang sedang bercengkrama di sebuah semak-semak di dekat sungai.
Dan dalam perbincangan itu, Maki berniat mengajak Nirmala kawin lari karena cinta mereka terhalang restu. Dan rupanya rencana gila Maki ini ditolak mentah-mentah oleh Dik Nirmala, dan Dik Nirmala pun pergi sambil berkata, "Mas, coba kamu cari cara lain aja. Aku tidak mau loh kalau kawin lari." Waduh. Dan Sky pun berganti lagi. Kini tampak seorang pria terikat di kantor polisi, dan rupanya pria itu adalah ayah dari Rajo. Dan setelah admin selidiki, ternyata ayah Rajo ditangkap polisi merupakan bagian dari rencana Culbul agar ia bisa bertemu dengan Rajo, dan agar Rajo memohonkan ampun untuk bapaknya tersebut. Dan seperti yang saya duga, akhirnya ayah Rajo dibebaskan dan mereka semua pun lalu bergoyang dan bernyanyi lagi. Tarik ses, semongko. Dan keesokan harinya, karena rasa cinta Maki terhadap Nirmala semakin menggebu-gebu, akhirnya dengan terpaksa Maki pun mencuri uang milik Mas Culbul dan berniat memberikan uang tersebut kepada ayah Nirmala agar Pak Guru mampu memberikan mahar itu kepada ayah Maki. Oh iya, sekedar info saja, jika di India khususnya umat Hindu, dalam proses pernikahan wanitalah yang wajib memberikan mahar untuk laki-laki. Dan lanjut, sekan pun berganti, dan masih di hari yang sama, Culbul pun pergi ke rumah Rajo, dan dia pergi ke sana dengan niatan untuk melamar Dik Rajo. Tapi sungguh di luar nalar, Rajo pun malah menolak ajakan Culbul untuk menikah, dan dia berkata dia tidak bisa menikah karena dia harus merawat ayahnya, dan dia juga berkata mungkin dia tidak akan menikah sebelum ayahnya meninggal. Dan dengan perasaan yang agak kecewa, Culbul pun pulang, dan betapa terkejutnya beliau kala mendapati ternyata ibunya telah meninggal dunia. Dan kematian ibunya ini menimbulkan sejuta misteri tersendiri. Sebab pagi tadi ibunya masih segar bugar, kenapa kini dia telah terbujur kaku? Dan penyebab kematian sang ibunda ini akan terungkap di akhir cerita. Dan selepas kematian sang ibunda, rupanya hal ini membuat Culbul sangat sedih dan merasa terpukul. Dan dia pun lantas berniat untuk meminta maaf pada ayah tirinya dan memintanya untuk menjalin kembali hubungan keluarga mereka yang sudah terputus karena arogansi masing-masing. Tapi rupanya Prajapati Pandey, sang ayah tiri, menolak dan mengatakan, "Nak, lebih baik kamu pergi dari sini. Sebab mulai hari ini kita tidak ada hubungan apa-apa lagi." Dan penolakan ini membuat Mas Culbul sedih dan terpukul, dan beliau pun lantas pergi meninggalkan ayah tiri begitu saja. Kemudian saat perjalanan pulang, dia pun bertemu dengan Rajo yang sedang kerepotan menjaga ayahnya yang sedang mabuk dan berbuat keonaran di jalan. Dan karena merasa kasihan dan karena ada rasa cinta beliau terhadap Mbak Rajo, akhirnya Culbul pun menghampiri Rajo untuk memberi tumpangan. Dan siapa sangka saat sedang lengah, tiba-tiba Muradising beserta gerombolannya menembaki Culbul dari kejauhan. Dan setelah itu terjadilah baku hantam di antara mereka, dan kali ini karena sudah merasa marah, akhirnya Culbul pun membunuh Muradising dengan cara yang sangat kejam dan bikin ngilu oi. Kemudian hari pun berlalu, tepatnya di hari Minggu Pahing. Saat tengah berpatroli, tiba-tiba saja Culbul pun tidak sengaja melihat Maki sedang menjahit baju untuk pernikahannya dengan Dik Nirmala. Dan saat adegan inilah saya mulai merasa jika sebenarnya sih Mas Culbul memiliki perasaan sayang terhadap Dik Maki. Dan kemudian Mas Culbul pun bilang, "Dik Maki, Maslah yang akan menikah lebih dulu." Dan Maki pun menanggapinya dengan sedikit menggelengkan kepala. Dan merasa kalah saing dari Maki dan juga ditambah ingin segera merasakan bakpao kukus Mbak Rajo, akhirnya Culbul pun pergi ke sebuah danau untuk menemui ayah Rajo yang sebut saja Pak Bambang. Dan Culbul pun menasihatinya agar dia segera sembuh dari kecanduan Amer, sebab gara-gara dia maka Rajo akan menderita seumur hidupnya, dan hal ini membuatnya tidak bisa menikah dengan polisi keren sepertiku, dan begitulah katanya.
Dan saat diceramahi oleh Julbul, ayah Raju pun hanya diam dan dia lalu berkata pada Julbul, jika putrinya itu adalah anak yang keras kepala dan tidak akan menikah sebelum aku mati. Dan begitu kata sang bapak sambil tertawa kecil. Tapi dengan nada memaksa, Julbul pun meminta agar Pak Bambang ini bisa tidak bisa harus bisa menasihati putrinya agar mau menikah dengan Mas Julbul. Dan dengan singkat akhirnya Pak Bambang pun menyanggupinya. Dan benar saja, keesokan harinya tiba-tiba danau pun mendadak ramai dengan penemuan mayat korban bunuh diri. Dan betapa terkejutnya Dik Raju kala mengetahui jika ternyata mayat itu adalah Pak Bambang alias ayahnya. Dan singkat cerita, usai dikremasi, Julbul pun lantas menemui Raju dan memaksanya agar mau menikah dengannya. Dan karena pada dasarnya si Raju juga sudah ada rasa cinta pada Mas Julbul, akhirnya ia pun mengiyakannya. Dan di luar dugaan, rupanya Mas Julbul malah membaca pernikahan Dik Maki dan meminta pada Pak Pendeta agar menikahkannya terlebih dahulu. Dan di sini terjadilah sedikit percekcokan antara ayah tiri dan Mas Julbul. Sebab ayah tiri merasa jika hal ini tidak benar dan membuatnya merasa malu. Tapi siapa sangka hal ini juga membuat Pak Guru selaku orang tua dari mempelai perempuan juga merasa malu. Karena acara pernikahan putrinya telah ternodai oleh pembajakan Mas Julbul. Dan seperti yang saya duga, akhirnya pernikahan antara Mas Maki dan Dik Nirmala pun batal. Dan hal ini tentunya membuat Mas Maki merasa sangat kecewa dan galau. Sebab rencana di malam Senin Kliwon untuk menggoyang Dik Nirmala pun menjadi batal. Dan bahkan dikisahkan sebelum pernikahan ini dia sudah membaca kitab Hai karya Empu Sugiono. Dan ternyata berbagai rumus yang ia pelajari menjadi sia-sia. Dan keesokan harinya karena tidak jadi menggoyang Dik Nirmala, hal ini pun membuat Mas Maki mengidap sindrom HPYTT alias sindrom hasrat pergoyangan yang tidak terkecerotkan. Dan penyakit ini menyebabkan ia menjadi mudah marah. Saya akan bawa kamu Kemana? ke jahanam.